terima kasih buat penyertaanmu dalam kehidupan kami saat ini. Sebentar kamu belajar, berkati kami dan juga berkati guru kami, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami. Amin. Amin. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah Allah memelihara ciptaannya. Kita bisa membaca Alkitab kita dalam Mazmur 36 ayat 7 dan Ayub 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Nah, tujuan pembelajaran pada materi pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara kita untuk memelihara dan mensyukuri ciptaan Tuhan, dan adik-adik semua mampu menjelaskan bagaimana kedaulatan Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Dan yang terakhir adalah bukti pemeliharaan Allah bagi kita ciptaannya. Nah, untuk itu sebelum masuk materi kita absen dulu ya. Ya Bu. Windy, hadir Bu. Sitohana Zurina, hadir Bu. Juni, hadir Bu. Tani, hadir Bu. Oke, semua hadir ya? Iya Bu. Siapa di sini yang merasa dirinya itu ciptaan Tuhan? Saya Bu. Iya. Nah, adik-adik semua ada punya peliharaan nggak? Misalnya tanaman ataupun hewan peliharaan, misalnya kucing atau anjing. Siapa yang punya? Saya Bu. Anjing Bu, anjing. Lembu. Bagaimana perasaan adik-adik sekalian jika misalnya tanamannya mati ataupun anjing peliharaannya atau kucing peliharaannya sakit atau mati? Bagaimana perasaan? Sedih Bu. Sedih. Nangis Bu. Iya. Di saat adik-adik semua memelihara anjing atau kucing ataupun tanaman itu, bagaimana cara adik-adik semua dalam memeliharanya? Memberi makan 3 kali sehari Bu. Terus memandikan anjing Bu. Nah, terus kalau tanaman rajin untuk menyiram, memupuk sama mencabuti rumputnya kan? Iya Bu. Biar jangan ada biar jangan sempat mati tanamannya, terus biar jangan sakit peliharaannya ya kan? Ya Bu. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan memelihara kita, menjaga kita dan melindungi kita lebih dari bagaimana kalian memelihara peliharaan kalian. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sebagai Bapa dan anak. Nah, seperti itu juga bagaimana Tuhan dalam melindungi dan memelihara kita, anak-anaknya, memberikan kita, menjaga kita, tidak membiarkan kita sakit, dan walaupun sakit kita tetap merasakan perlindungan. Iya, perlindungan dari Tuhan, seperti itu. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri, sebaliknya dia terus terlibat dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara kita ciptaannya. Bukan hanya kita ciptaan Tuhan kan? Masih ada yang lain kan? Coba sebutkan apa lagi? Tumbuhan, hewan, terus iya itu masuk hewan. Terus apa lagi? Tanaman, ya kan? Tanaman, sungai, ladang, danau, semua adalah gunung, bintang, bulan, matahari, semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan itu, dia tidak hanya menciptakan saya, tapi ikut memelihara dan menjaga keutuhannya. Seperti ahli membuat jam kan kalau ada membuat jam seperti itu, kalau udah selesai dibuatnya jamnya itu dijual, udah dia nggak punya hubungan apa-apa lagi sama jamnya itu kan? Sebaliknya Tuhan tidak seperti pembuat jam tangan tersebut. Tuhan menciptakan, memelihara, menjaga dan melindungi kita ciptaannya. Ada 3 aspek pemeliharaan Allah bagi kita. Yang pertama adalah pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan. Nah, yang pertama itu adalah
Pelestarian. Pelestarian ini adalah hanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Kuasa Allah yang melestarikan itu terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 7, yaitu ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu yang ada di dalam dia. Dan terdapat dalam Mazmur 36 ayat 7. Coba semua membuka Alkitabnya. Mazmur 36 ayat 7. Udah. Nah, di situ dijelaskan pengakuan Daud itu jelas, yaitu keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, dan manusia hewan yang kau selamatkan, ya Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah penyediaan. Nah, penyediaan itu Allah bukan saja melestarikan bumi dan ciptaannya, tapi juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya, seperti itu. Nah, Allah turut serta dalam menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya, seperti itu. Allah menyediakan ladang yang besar untuk kita tanami. Allah menyediakan sungai dan danau untuk kita ambil ikannya, untuk kita olah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, pemerintahan. Nah, dalam pemerintahan ini, di samping pelestarian dan penyediaan, Tuhan juga memerintahkan kita untuk, ini adalah yang dimaksud, Tuhan memerintahkan kita untuk bukan hanya Tuhan saja yang menjaga, tapi kita sebagai umatnya yang diberikan akal dan pikiran, kita menjaga untuk tidak merusak lingkungan kita sekitar. Contohnya seperti penebangan pohon yang ada di hutan, ya kan, agar tidak terjadi reboisasi. Nah, dan juga tidak membuang sampah di sungai. Kalau kita buang sampah di sungai yang ada akan terjadi bencana banjir, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Untuk melanjutkan pembelajaran kita, kita akan menggunakan metode kepala bernomor, yaitu Ibu akan membagikan kalian kelompok. Nah, nanti kelompoknya berdiskusi untuk memecahkan beberapa pertanyaan dan untuk didiskusikan dan nanti dipresentasikan ke depan. Ibu bagi kelompok 1 ada Windy sama Sani. Yang kedua ada kelompok 2 ada Angel dan Juni. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah tulis ya, bagaimana cara memelihara ciptaan Tuhan? Sudah? Pertanyaan yang kedua, buatlah contoh refleksi singkat mengenai Allah memelihara ciptaannya. Nah, Ibu akan memberikan kertas, nanti ada pertanyaannya juga di sini. Kamu jawab terus nanti tulis di sini ya. Silakan didiskusikan. Terus Ibu akan memberikan kepala bernomor. Ini dia. Siapa yang mau mahkota? Saya. Nih. Silakan dipakai. Mahkota. Nah, untuk kelompok 1, Anda mendapat 2 pertanyaan kan? Iya, Bu. Iya, nanti kalian diskusi sama 2 pertanyaan ini. Terus nanti ke depan jawab nomor 1, siapa nomor 1? Dinda dapat nomor 1 kan? Coba diskusi nomor 1, Dinda dapat nomor 2, diskusikan nomor 2. Ada yang mau ditanya? Mengerti kan? Ibu. Oke. Bagaimana kelompok 2? Kelompok B? Ini hanya cara-caranya jadi disebutkan ya, Bu. Bagaimana cara memelihara ciptaan Tuhan? Terus yang nomor 2 itu refleksi, Tuhan itu ada dalam serta mau di bumi kita, melihat kita, seperti itu. Silakan didiskusikan ya. Kalau ada nanti pertanyaan atau yang mengganjal, coba ditanya sama Ibu ya. Iya, Bu.
berikan waktu 15 menit, silahkan didiskusikan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jangan ribut. Iya, Bu. Nah, waktunya telah habis, sudah 15 menit. Adik-adik semua udah siap membahas ya kan? Udah, Ibu. Nah, bagi kepala yang ada angka 1 silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Dibaca, Bu. Iya, dibaca. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara memelihara ciptaan Tuhan. Yang pertama, cara hidup bersih dan teratur. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah seperti menjadi kompos dan sampah plastik menjadi sebuah karya atau barang baru. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah, dan juga melakukan kegiatan reboisasi. Nah, kelompok 1, silakan. Kami dari kelompok 1, cara memelihara ciptaan Tuhan. Yang pertama, mengurangi pembuangan sampah dan limbah. Yang kedua, mengubah sampah menjadi pupuk dan lain-lain. Yang ketiga, merawat tanaman di lingkungan rumah dan sekolah. Yang keempat, menghemat sumber daya listrik dan air. Yang kelima, hidup bersih. Yang keenam, tidak menebang pohon secara sembarangan. Terima kasih. Nah, dari hasil pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dapat kita simpulkan bahwa cara untuk memelihara ciptaan Tuhan itu adalah yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, tidak membuang sampah. Yang ketiga itu mengolah sampah untuk menghasilkan sebuah hal yang baru. Seperti itu kan? Membuat pupuk dan membuat karya. Contohnya plastik bisa dibuat jadi bunga, jadi tas, seperti itu kan. Nah, selanjutnya itu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita, di lingkungan rumah maupun di sekolah, seperti itu kan. Ya, Bu. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan untuk kembali dulu. Ya, Bu. Untuk kepala 2, hasil dari diskusi kalian. Coba dari kelompok 1. Dari kelompok kami yaitu yang kedua, refleksi singkat menjadi alat memelihara ciptaannya. Contohnya, burung pipit saja dikasih Tuhan, apalagi kita manusia yang dikasih hidup dan yang Tuhan ciptakan dengan seturut dan sekehendaknya. Terkadang kita manusia kurang percaya terhadap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Namun satu hal yang menjadi pengingat kita bahwa burung pipit yang kecil saja dikasihi Tuhan, apalagi di tengah situasi pandemi ini, membuat kita takut dan menjadi kurang yakin akan kasih dan perlindungannya Tuhan. Namun kita harus ingat kembali pemeliharaan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 2 silakan dibacakan. Refleksi dari kelompok 2 yaitu kita sering khawatir akan pakaian dan penampilan kita, namun lihatlah dan kita perhatikan bahwa bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan meminta diberikan Tuhan keindahan. Begitu juga dengan kita, terlebih lagi mendandani kita dan melakukan yang terbaik lagi bagi hidup kita. Tuhan bukan hanya menciptakan dan menyelamatkan kita, tetapi juga memelihara kita. Nah, baik. Nah, hasil dari kesimpulan dari pemaparan dua kelompok tadi, dari pertanyaan yang kedua yaitu refleksi Tuhan itu turut serta dalam memelihara kita, yaitu contohnya burung pipit sama bunga bakung. Nah, burung pipit saja yang tidak bekerja, dia dapat makan dari Tuhan Yesus. Tuhan memeliharanya. Bagaimana kita sebagai manusia yang istimewa yang diciptakan Tuhan, Tuhan akan selalu memelihara kita. Begitu juga dengan bunga bakung. Kita sering kan kayak, aku lah pakaian gini, nggak ada bajuku, nggak ada sepatuku, nggak ada iniku. Padahal kita tahu bahwa bunga bakung saja diberikan Tuhan keindahan, apalagi kita ciptaannya, apalagi kita makhluk yang sangat dikasihinya, seperti itu. Dan mengerti kan semua? Nah, poinnya adalah bunga bakung sama burung pipit. Nah, terima kasih untuk kepala nomor 2. Silakan duduk. Nah, pada akhir pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Nah, dan
Dan juga kita sebagai makhluk ciptaannya yang mempunyai akal dan pikiran, harusnya kita juga ikut serta dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekitar kita. Contohnya kan banyak spesies tumbuhan sama hewan yang terancam punah karena habitatnya itu dirusak oleh manusia. Nah, dan meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara kita ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Nah, untuk tugasnya adik-adik semua itu mengumpulkan sampah plastik dan menghasilkan sebuah karya yang baru. Misalnya kalian tanya buat tas, buat bunga, buat dompet dan lain sebagainya. Mengerti kan? Iya, Bu. Atau kalian juga bisa menggunakan kertas bekas. Pokoknya bahan-bahan bekas seperti itu biar mengurangi sampah di lingkungan sekitar kita. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat kenyataan Bapak hingga pada saat hari ini kami telah selesai belajar ya Bapak. Kiranya Bapak yang memberkati kami, berkati kami dan lindungi kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Amin. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kelas ibu pada hari ini. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Iya, Bu. Hasil karyanya ke sini biar ibu bisa nilai. Ya, Bu. Dan terima kasih. Shalom.